warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian kula. Ing wekdal menika kula badhe ngandharaken ugi nepangaken jurnal ingkang dikelola dening jurusan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Negeri Semarang. Ing samangke andharan badhe dipun aturaken malih basa Indonesia supados sinten kemawon ingkang badhe mangertos ugi badhe tepang kalian jurnal jurusan Bahasa dan Sastra Jawa saged langkung paham. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa UNES memiliki dua program studi. Yang pertama program studi pendidikan bahasa Jawa dan yang kedua program studi sastra Jawa, dan keduanya memiliki jurnal masing-masing. Yang pertama adalah jurnal Piwulang yang dikelola di bawah program studi pendidikan bahasa Jawa, dan yang kedua adalah jurnal Sutasoma yang dikelola oleh program studi sastra Jawa. Keduanya pasti memiliki ciri khas masing-masing. Jika jurnal Piwulang itu lebih pada menerbitkan artikel atau hasil penelitian yang berkaitan dengan pendidikan atau pengajaran, meliputi strategi pembelajaran, media pembelajaran, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran atau pengajaran, khususnya di bidang bahasa dan sastra Jawa. Sedangkan untuk jurnal Sutasoma itu lebih mengarah kepada hasil penelitian yang bersifat murni, keilmuan-keilmuan di bidang sastra, linguistik, budaya dan kearifan lokal, serta filologi atau pernaskahan. Untuk tujuannya sebenarnya untuk tujuan awal jurnal ini memang ditujukan untuk mewadahi atau publish atau mendokumentasikan hasil karya mahasiswa. Jadi memang fungsinya adalah internal atau intern. Tetapi seiring berjalannya waktu dan kebutuhan, jurnal di bawah kelola jurusan ini menginginkan lebih luas. Jadi akan dibuka untuk kalangan umum di luar dari internal kami. Jadi terbuka untuk umum untuk bisa mengirimkan artikelnya atau hasil penelitiannya. Nah, nanti di video kali ini akan dijelaskan juga bagaimana cara untuk submit naskah atau artikel, karena biasanya mahasiswa itu masih bingung bagaimanakah cara mengirimkan artikel, bahkan seringkali juga terdapat kekeliruan, bahkan kadang masih tertukar fokus penelitiannya atau fokus pembahasannya itu masuk di Piwulang ataupun Sutasoma. Oke, kemudian jurnal kami baru saja mendapatkan peringkat SINTA, sudah terakreditasi jurnal secara nasional itu di awal bulan, pokoknya di tanggal 1 April 2020 untuk Piwulang peringkat 5, sedangkan untuk Sutasoma kami mendapatkan peringkat 4. Nah, tentunya dengan adanya akreditasi ini kami menginginkan sebuah kemajuan, sebuah perkembangan atau pengembangan peningkatan dalam Sutasoma ataupun Piwulang. Jadi kami ingin membuka kesempatan juga keterlibatan para akademisi, para peneliti, para dosen ataupun mahasiswa untuk mengirimkan artikel manuskrip di jurnal kami. Oke, mungkin langsung saja kami akan sertakan pengenalan jurnal kami. Untuk video kali ini kami akan lebih fokus kepada jurnal Sutasoma, yaitu jurnal yang dikelola oleh program studi sastra Jawa. Kita masuk ya, untuk mencari atau masuk di laman Sutasoma UNES. Kita masuknya Sutasoma UNES, karena nanti kalau hanya Sutasoma nanti masuknya ke Kakawin. Jadi yang nanti muncul adalah Kakawin Sutasoma. Jadi kalau untuk search, kalau misalnya tidak hafal dengan alamatnya, alamat jurnalnya, nanti bisa cari Sutasoma UNES. Nah, ini muncul yang pertama adalah jurnal Sutasoma. Ini adalah jurnalnya Sastra Jawa UNES. Oke, kita tunggu. Nah, untuk tampilannya seperti ini.
Jadi dari atas, mulai dari atas itu ada about the journal, current, save, editorial team, contact, kemudian search, kemudian di sidebar sebelah kanan itu ada informasi untuk pembaca, untuk penulis, dan untuk pustakawan. Ini nanti untuk bagian yang kalau kita ingin mengirimkan naskah. Jadi kalau mau submit nanti masuknya sini. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu menu-menu yang ada di sini. Kemudian baru kita akan memberikan semacam tutorial untuk bagaimana caranya submit artikel. Oke. Di halaman awal ketika masuk itu sudah ada covernya, jadi halaman sampul. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menginginkan versi cetak itu nanti seperti ini. Nih, ini baru kita ganti, jadi untuk edisi tahun 2020 untuk covernya berubah seperti ini ya. Jadi apa yang diterbitkan di Citosoma itu adalah hasil penelitian dan pemikiran tentang sastra, budaya, dan kearifan lokal, linguistik, filologi, atau pernaskahan. Dan terbitnya ini selama 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Juni dan Desember. Untuk alamat redaksinya kami ada di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Gedung B8 FVS UNES. Untuk isu yang kemarin baru saja kita publish yang di volume 8 nomor 2 itu kami menambahkan 2 artikel, jadi yang awalnya 6 bertambah menjadi 8. Untuk yang terbit kemarin kami fokus di budaya dan filologi. Oke, kemudian about the journal. Ya, jadi di sini dijelaskan deskripsi dari jurnal Sutasoma. Jadi jurnal Sutasoma itu jurnal yang bagaimana sifatnya dan seperti apa. Di sini dijelaskan bahwa jurnal Sutasoma bersifat open access atau terbuka. Jadi bisa diakses oleh semua kalangan, tidak harus menjadi membernya dulu. Dikelola oleh program studi sastra Jawa. Kemudian tadi sudah disebutkan terbit 2 kali dalam setahun, dan pertama kali terbit itu di tahun 2012. Jadi masih 1 artikel di sejak tahun 2012 itu masih belum stabil untuk jumlahnya dan untuk konsistensinya belum. Kemudian untuk ISSN versi cetaknya ini 2252, 6463, dan ada juga versi elektroniknya. Nanti kalau misalnya mau lihat linknya, nanti ini kita klik, nanti akan langsung lari ke linknya ya. Nah, ini contohnya. Jadi begitu kita klik, nanti akan langsung masuk ke ISSN-nya gitu. Oke. Kemudian sejak tanggal 1 April 2020, Jurnal Sutasoma mendapatkan akreditasi jurnal nasional dan mendapatkan peringkat Sinta 4, dengan nomor SK 85-M-KPT-2020. Dan jurnal Sutasoma juga telah terindeks di Garuda Ristekti juga Google. Saat ini kami sedang mengusahakan untuk mendaftar di UAC. Nah, kemudian selanjutnya ada Qur'an. Qur'an ini isinya tadi yang pertama kita masuk itu masuknya ke Qur'an. Jadi artikel-artikel yang baru saja kita publish saja keluar. Jadi kemarin ada 8 artikel. Ini masih full dari karya tulisnya mahasiswa. Tetapi untuk edisi ini kita rencanakan ada tambahan dari luar lembaga. Untuk arsip, kalau misalnya mau cek, mau lihat artikel-artikel apa saja yang ada di Sutasoma, yang sudah pernah terbit di Sutasoma, ini kami sudah sejak 2012. Volume pertama nomor 1 untuk 2012, ini artikelnya masih 1.
kemudian volume 1 nomor 2 ini juga 1, kemudian ini belum konsisten, jadi di 2013 kita baru nomor 1, nomor 2 nya belum ada, 2014 juga sama, 2015 juga sama, baru kita konsisten di tahun 2016. Di tahun 2016 ini sudah mulai konsisten, 2017, 18, dan tahun ini juga kami sudah mendapatkan penilaian sehingga bisa lulus akreditasi. Tuh, kemudian untuk editorialnya, editor insif ini dipegang oleh ketua jurusan langsung dan juga kaprodi, kemudian managing editor, kemudian editorial board ini juga tidak hanya dari lembaga tetapi juga ada yang berasal dari universitas lain di UNES. Kemudian untuk kontaknya nanti bisa menghubungi dua kotak ini. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ke sini. Yaitu untuk yang di menu utama. Kemudian untuk yang di sidebar ini ada beberapa informasi yang diberikan kepada pembaca, kepada kawan. Ini kami sediakan semuanya dalam bahasa Indonesia. Jadi jika menginginkan informasi berkaitan dengan jurnal, bisa langsung membuka ini semuanya. Untuk membaca, jadi mengimbau kepada pembaca untuk mendaftar pelayanan pemberitahuan dalam jurnal ini agar mendapatkan informasi secara berkelanjutan. Untuk penulis, ini untuk penulis isinya adalah kalau misalnya penulis tertarik untuk mengirimkan. Jadi apa saja yang harus dilaksanakan atau dilakukan. Kemudian kalau turun ke sini, ini ada make submission, nanti untuk mengirim, kemudian sertifikat dari kami yang peringkat 4, kemudian fokus and scope, ini ruang lingkup, fokus dan ruang lingkup, outer guidelines, outer face, dan sampai bawah ini nanti bisa dibuka satu persatu. Kalau fokus dan ruang lingkup ini tadi sudah disampaikan bahwa yang diterima di jurnal Sutasoma meliputi sastra, budaya dan kearifan lokal, linguistik dan filologi. Kemudian untuk fee-nya biasanya mencari jurnal itu dicari dulu fee-nya berapa. Ya, kalau untuk Sutasoma masih gratis. Kami tidak mengenakan biaya bagi yang ingin submit ataupun ingin naskahnya terbit. Tetapi kalau misalnya penulis menginginkan versi cetak, itu akan dikenakan biaya sebesar 100.000. Ini sebagai pengganti kami untuk mencetak jurnal. Kemudian untuk yang lain nanti silahkan bisa dibuka sendiri. Saya akan membuka yang informasi-informasi penting yang ada di jurnal ini. Kemudian untuk screening for plagiarism ya, kami menargetkan 20%. Jadi semua naskah yang masuk ke kami itu akan kami cek terlebih dahulu menggunakan Turnitin. Ya, Turnitin 20%. Jika nanti kami temukan masih di atas 20%, maka akan kami kembalikan terlebih dahulu untuk direvisi, diedit. Jadi diedit terlebih dahulu, baru nanti akan dikirimkan kembali kepada kami. Kemudian, reviewersnya. Jadi reviewer kami masih terbatas karena ini masih dalam proses penambahan juga. Sebelum terbit yang volume kedua ini, kami usahakan untuk reviewer minimal 10 lah, insya Allah. Kami sedang berusaha untuk menambah. Selanjutnya, bagaimanakah caranya untuk mengirimkan naskah atau submit? Jadi ini tinggal klik saja, kita make a submission. Nah, di sini nanti akan diarahkan. Jadi submission preparation checklist. Jadi sebelum mengirimkan kita cek dulu apakah naskah kita sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di sini. Ya, manuskrip belum pernah dikirimkan sebelumnya. Manuskrip dalam bentuk file Open Office, Microsoft Word, atau dokumen dengan bentuk RTF. Jadi kita menerima naskah itu dalam bentuk Microsoft Word, bukan PDF, karena nanti akan
komentar koreksi itu akan lebih mudah jika menggunakan Word. Jadi untuk PDF, jika memang nanti ada author atau penulis yang mengirimkan dengan format PDF, maka akan kami kirimkan ulang untuk diunggah ulang menggunakan Microsoft Word. Kemudian ini untuk author advance-nya. Nah, nanti lebih jelas ada di template. Oke, ini kemudian login or register submission. Karena belum pernah, jika untuk yang baru berarti register. Tapi kalau misalnya ternyata sudah pernah mengirim berarti login. Kita klik register dulu. Ya, ini silakan diisi misalnya personalnya. Ini saya pakai. Jadi silakan isi yang ada bintangnya ini ya, bintang merahnya ini wajib isi. Misalnya dari kalau misalnya mau cari Indonesia itu tinggal ketik I3 kali itu nanti Indonesia. Karena kita coba-coba saja cari aja username, password. Yes, I agree to have my data collected and stored according to the policy statement. Okay, yes, I will do that. Yep. Nah, ini adalah pertanyaan apabila penulis itu menginginkan atau berkenan menjadi reviewer dari jurnal ini. Kalau misalnya berkenan berarti diklik, kalau tidak berarti tidak usah. Klik register. Nah, kalau ada seperti ini tinggal dibaca saja. Selected username is already in use by another user. Nah, kalau misalnya ada warning seperti ini, tinggal disesuaikan ininya, apa yang harus kita ganti dan yang belum sesuai. Berarti ini username-nya sudah pernah dipakai. Tambahin. Oke, sudah ya, sudah masuk. Thanks for registering. What would you like to do next? Jadi apa dulu? Kita langsung make a new submission ya. Kita klik. Oke, ini jadi ada 5 tahapan. Yang pertama start, upload submission, enter metadata, confirmation, dan next steps. Oke, ini kita pilih artikel ya. Kemudian ini dicentang semua karena ini tadi persyaratan yang diharuskan wajib ada. Tadi kan di submission checklist itu kan juga sudah ada preparation itu. Kita klik semuanya dan pastikan memang sudah. Oke, ini komentar editor. Yes, I would like to be contacted after this message. Ya, ini jadi nanti kita akan mendapatkan informasi mengenai pengiriman naskah kita. Oke, ini juga ya. Ini sebenarnya nggak usah, nggak masalah. Oke, ini adalah permintaan untuk mengirim naskah, artikel teks. Nah, di sini ada upload file. Ini bisa di drop langsung atau kita buka kan untuk teksnya. Saya sudah siapkan di dokumen ya. Ini sudah masuk. Ini kalau misalnya, jadi ini tadi yang kita pakai username-nya, jadi otomatis akan terlihat siapakah yang mengirim. Continue. Kalau misalnya masih
mau diedit, jadi ada kesempatan untuk mengedit filenya, nama filenya, tidak usah continue. Kemudian kalau misalnya ada gambar, ada diagram, itu bisa ditambahkan di sini. Komplit. Ini ya. Kemudian save and continue. Oke. Kemudian silahkan dilengkapi untuk metadatanya. Jadi metadata itu meliput judulnya, kemudian abstraknya, dan ini beberapa nama. Jadi kalau misalnya penulisnya lebih dari satu, itu silahkan ditambahkan juga di sini. Silahkan diisi yang bintang. Misalnya ini jurnal. Subtitle ini sub judulnya. Kemudian abstraknya contoh saja ya. Jadi ini contoh saja abstraknya. Kemudian karena ini cuma satu, jadi hanya satu nama sebagai author. Jadi kalau misalnya penulisnya lebih dari satu, nanti bisa ditambahkan di sini di add contributor, jadi nama, kemudian kontak emailnya, tinggal diisi saja. Jadi kalau misalnya yang paling penting itu yang ada bintang merahnya itu wajib diisi, author. Oke, kalau sudah, save and continue. Oke. Konfirmasi, jadi apakah yakin? Jadi ini adalah langkah sebelum kita benar-benar mengirimkan naskah kita atau artikel kita. Jadi pastikan bahwa apa yang sudah disyaratkan tadi di author guidelines, di beberapa persyaratan di jurnal sudah kita lengkapi. Kalau memang sudah yakin, klik finish submission. Oke. Dan langkah terakhir, Oke, submission complete. Oke, sudah masuk. Jadi ada review the submission, create a new submission, dan into dashboard. Oke, kiriman kita atau naskah kita sudah selesai. Coba kita cek di sini ya. Ini saya masuk ke akun kita cek apakah sudah masuk apa yang kita kirimkan tadi. Jadi dari sini saya bisa cek. Ini sebentar. Judulnya adalah jurnal ilmiah. Ini sudah masuk, sudah tahap submission, dan ini nanti kita tinggal menunggu dari tim editor untuk di review dan juga menunggu revisi apakah nanti artikel ilmiah kita ada kekurangan atau perlu direvisi, itu nanti akan dikirimkan. Oke, itu saja cukup untuk video kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal yang ingin disampaikan atau ingin diketahui terkait dengan jurnal atau khususnya jurnal jurusan bahasa dan sastra Jawa, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.